Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Lestaria Sofianti Brubaru SPD. Saya adalah salah satu peserta pelatihan dasar CPNS 2021 dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind mapping tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Nah, berikut adalah gambar atau mind mapping tentang akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu dapat terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas terbagi menjadi 3 bagian. Akuntabilitas publik yang fungsinya sebagai kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, efisiensi dan efektivitas, dan jenisnya akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Aspek-aspek konsep akuntabilitas: relationship, result of oriented, reporting atau pelaporan, konsekuensi, perbaikan kinerja. Sedangkan tingkatannya dapat kita lihat pada piramida berikut. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Pada lingkungan kerja, kita harus integritas, transparansi, keseimbangan, menanamkan nilai konsistensi, kepemimpinan, kepercayaan, kejelasan, serta responsibilitas. Alat akuntabilitas ada perencanaan, kontrak kerja, laporan kinerja. Sementara dimensi mekanisme akuntabilitas yaitu akuntabilitas kejujuran, proses, program, dan kebijakan. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks transparansi, akses informasi, praktek curang dan korupsi, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Sementara teman-teman, PNS yang akuntabel itu bagaimana? Ya, seperti berikut. PNS harus profesional, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan keselarasan, serta kesejahteraan sebagai asas penyelenggara kebijakan publik. Sementara yang kedua, prinsip profesi ASN sebagai nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas, dan proporsionalitas jabatan. Sementara perilaku PNS sesuai kode etik harus sesuai kode etik, berperilaku terkait transparansi atau keterbukaan, perilaku tidak curang atau koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, dan perilaku berkaitan konflik kepentingan. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan membahas tentang nasionalisme. Nasionalisme, mengapa kita ASN perlu belajar tentang nasionalisme? Ya, ASN harus mengaktualisasikan atau mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas. Karena ada 3 fungsi ASN dalam wawasan kebangsaan atau fungsi utama ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ketiganya itu teman-teman sudah tertuang dalam kelima sila Pancasila, yang contohnya salah satu pada sila keempat, kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil suatu keputusan. Yang salah satunya lagi adalah sila persatuan Indonesia, bahwasanya kita sebagai ASN harus rela berkorban, harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi sebagai pelaksana kebijakan publik, kita harus mengaktualisasikan nilai-nilai sila Pancasila dalam kita bekerja dalam lingkungan kerja kita sehari-hari.